Apa itu Wahabi? Video ini saya dedikasikan untuk kawan-kawan yang punya nalar sehat untuk berpikir serta emosional stabil untuk bertindak. Dan ini adalah video singkat sesuai durasi normal TikTok dan IG sehingga konten saya ringkas tanpa menyampingkan pertanggungjawaban ilmiah. Namun jika kawan-kawan ingin yang lebih lengkap, maka saya rekomendasikan untuk menonton video di YouTube yang judulnya Trilogi Tauhid Wahabi. Menurut saya itu adalah salah satu video terbaik yang mengupas tuntas masalah perwahabian secara ilmiah dan tegas. Wahabi adalah nisbat untuk pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka sebenarnya lebih suka disebut Salafi atau Athari, tapi saya tak mau memanggil demikian, karena imam akidah yang hidup pada masa Salaf justru adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang Athari sejati justru seperti Ibnu Rajab Hambali. Dengan nama Salafi atau Athari, kelompok pemikiran ini tidak terdistingsi dari kelompok lain, sehingga kalau mau disebut silahkan pakai nama Wahabi ataupun Taimi, nisbat kepada Ibnu Taimiyah. Ini karena dua tokoh ini adalah rujukan utama mereka, bahkan dijadikan tolok ukur dalam menerima ataupun menolak perkataan para ulama generasi salaf. Mereka suka memakai label sunnah, sehingga muncul istilah dakwah sunnah, ustadz sunnah, bahkan biker sunnah dan laundry sunnah, seolah yang lain tak sesuai sunnah. Lalu siapa Wahabi? Saya mulai membahas mereka dari segi pemikiran bukan penampilan. Di antara ciri khas pemikiran Wahabi adalah pertama, mereka menolak mengikuti Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah yang hidup di masa salaf, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bahkan dua imam ini mereka anggap sesat. Kalaupun tak mereka sesatkan, maka mereka menyesatkan ulama-ulama pengikut beliau berdua, seperti Al-Ghazali, Ar-Razi, As-Sanusi, ataupun As-Samarqandi. Bagi mereka standar kebenaran adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang merupakan tokoh khalaf. Tapi anehnya pengikutnya mau saja percaya bahwa aliran ini bernisbat kepada salaf. Kedua, mereka rancu dalam memahami tauhid dengan memisahkan antara uluhiyah dan rububiyah. Efeknya bagi mereka ada status separuh beriman yang mereka berikan kepada beberapa kaum kafir Quraisy. Standar uluhiyah mereka pun tidak terdefinisi dengan baik sehingga tabaruk, tawasul, mencium tangan guru, bahkan hormat kepada bendera pun bisa mereka anggap syirik. Padahal banyak dalil tawasul dan tabaruk. Misalkan Nabi Zakaria tabaruk dengan mihrab Siti Maryam dan Nabi Yakub bertabaruk dengan gamis Nabi Yusuf. Ketiga, menolak tafwid dan takwil sebagai metode untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka justru memakai metode itsbat atau menetapkan makna yang muncul dalam pikiran terkait sifat-sifat Allah, termasuk ayat-ayat yang menggunakan redaksi fisikal. Efeknya mereka jatuh kepada paham tajsim, mujassimah, yaitu pemikiran menjasmanikan Allah, menganggap Allah berfisik dan berorgan, atau yang bisa juga disebut antropomorfisme. Paling parah, salah satu ustadz mereka yang berinisial FA menyatakan bahwa bentuk Nabi Adam itu seperti Allah. Keempat, mereka menafikan atau menyampingkan peran nalar untuk memahami syariat. Pun juga banyak kerancuan mustalahat dan definisi dalam ajaran mereka seperti pengertian sunnah dan bid'ah, ibadah dan adat, wayat dan wasilah. Efeknya fatwa fikih mereka terkesan tidak konsisten. Misalkan ulang tahun haram tapi hari ulang tahun negara boleh. Tasbih haram tapi mikrofon halal. Ditambah pula mereka terkesan menolak mazhab mu'tabar yang 4 dan memilih langsung kembali kepada Quran dan sunnah tanpa perangkat ijtihad yang memadai. Sehingga mereka menciptakan hukum-hukum yang ganjil seperti tai kucing tidak najis, rukun wudhu cuma 2, ataupun onani tidak membatalkan puasa. Akibat tidak mempelajari fikih dengan benar, hukum taklif versi mereka juga cuma 2, bid'ah dan sunnah. Padahal hukum taklif itu ada 5. Mereka juga getol melayangkan tuduhan bid'ah untuk amal yang menurut mereka tak ada dalilnya. Maulid bid'ah, usali bid'ah, padahal dalilnya ada, mereka saja yang tak tahu. Kelima, mereka menafikan tasawuf, menyesatkan tasawuf, bahkan mengkafirkan tasawuf. Efeknya, tindak tanduk mereka jauh dari ilmu dan akhlak. Padahal tasawuf itu adalah manifestasi ihsan yang merupakan satu dari 3 pokok beragama di samping iman dan Islam. Tampak saja bagaimana beringasnya mereka terhadap masalah yang sebenarnya adalah khilafiyah mu'tabar. Satu lagi yang barangkali juga perlu disampaikan bahwa Wahabi suka memproklamirkan diri sebagai representasi satu-satunya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga siapapun yang mengkritik mereka dianggap melawan Allah dan Rasulnya. Padahal yang dikritik bukanlah dalil, tapi pemahaman rancu mereka terhadap dalil. Ini dari sisi pemikiran. Di video selanjutnya akan saya bahas ciri khas Wahabi dari segi pilihan sikap dan pergerakan. Adakah ciri Wahabi yang lain dari sisi pemikiran? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya sengaja tak sebut nama